Satu, dua. Memelihara reptil menjadi semacam tren ya, tren baru di dalam dunia hobi memelihara satwa. Nah, tapi Panji sarankan untuk teman-teman yang memang ingin memelihara reptil, sebelumnya kalian mencari informasi terkait bagaimana cara memelihara reptil dengan baik, kemudian dapat dari mana reptil yang akan kita pelihara. Kalau bisa Panji sarankan kalian mendapatkan reptilnya itu dari hasil penangkaran ya, bukan dari alam. Nah, seperti kura-kura yang ada di dalam kandang ini, sebetulnya Panji udah menyiapkan beberapa kolam di rumah ini untuk menjadi tempat tinggal para kura-kura. Ya, kura-kura air adalah pilihan Panji untuk Panji melakukan penambahan populasi jumlah di sini. Nah, Panji sebetulnya sudah memiliki beberapa spesies kura-kura air, mulai dari kura-kura air lokal sampai yang impor. Nah, ini impor. Nah, yang ini, misalkan contohnya ini adalah kura-kura air badut, dimana wajahnya lucu banget teman-teman, ada kayak warna kuning-kuningnya juga, dan mereka ini bukan jenis kura-kura yang agresif ya. Jadi kura-kura yang memang jinak dan memang sudah terbiasa dipelihara di penangkaran atau di tempat atau di kandang seperti ini. Nah, hari ini Panji udah janjian sama seorang teman yang sangat ahli terhadap kura-kura air. Nah, Panji lagi nungguin dia datang nih, katanya udah dekat. Itu dia. Woi, Oi, nih gue mau oleh-oleh nih. Hihi. Nih, apaan tuh? ini berbagai macam kura lokal indukan dari Indonesia. Serius? Serius. Boleh lihat dulu nggak, Pak? Oh boleh, kita buka aja ya. Ini ada di sini nih. Duh, kebetulan kolam kura gue udah jadi. Kolam pojok sama yang di dalam. Oke, kemarin kan gue juga dapat info dari Mbah Wanto kan yang bikin, ya kan. Betul. Terus, ini ada kolam kura kosong nih. Ya udah langsung. Kadang banyak loh teman-teman kita yang masih belum tahu tentang perbedaan antara si kura-kura darat dan kura air. Kadang saking sayangnya orang-orang, Pak, ketika miara kura darat, mereka pengen itu kura darat hidup di alam, mereka lepas ke air, Pak. Nah, itu ngaco itu. Iya, kurangnya edukasi juga itu. Nah, maksudnya di sini gue pengen tahu bedanya kura darat sama air itu apa, Pak? Pertama, ya pasti dari habitatnya dia, cara hidupnya dia. Kalau kura darat kan dia lebih suka di darat pastinya. Kalau air ini dia lebih ke semi akuatik sebenarnya. Dia itu nyari makannya di air, ke darat biasanya buat bertelur. Kadang-kadang cari makan juga. Nah, ini contoh ada kura daun nih di sini. Ini kura daun. Kura daun. Ini lokal. Lokal dari Indonesia juga. Dari Jawa ada juga. Ada. Oh, ini kura daun namanya ya? Kura daun. Kenapa disebut kura daun, Pak? Ini kalau di air bentuknya tempurungnya ini seperti daun-daun kering. Cuma ini karena lumutan aja, Pak. Biasalah rawatan outdoor namanya kan. Iya. Jadinya gini ya, Pak ya. Nah, untuk membedakan turtle tuh biasanya di apa namanya nih? Jari-jari tangannya itu dia ada selaputnya kayak bebek. Oh. Buat renang. Iya. Ini gigit ya? Enggak sih. Oke. Jadi teman Panji udah tahu ya sekarang perbedaan antara kura-kura air dan kura-kura darat itu ada di salah satunya di selaput kakinya ya. Dimana kaki si kura-kura air itu ada selaputnya untuk mereka berenang, dan sedangkan kura-kura darat itu nggak punya selaput ya. Jadi kakinya mirip kaki gajah gitu ya, Pak ya? Iya betul, kayak emis gitu. Kayak emis gitu ya. Tapi ini ada yang menarik, Pak. Apa tuh? Ini kita ada Heosemis spinosa atau kura matahari. Nah, ini kura matahari, uniknya dia itu turtle, tapi rasa tortoise. Kok bisa? Nah, kalau turtle tadi kan kita lihat dari selaput kakinya itu kayak ada selaput tuh. Kayak bebek. Kalau ini kayak tortoise, nggak ada selaputnya sama sekali. Tapi dia bisa berenang? Bisa berenang, malah nyeberang pulau dia. Di air pun berenang kayak ini sama? Iya, tapi ini renangnya nggak nyelam gitu ya. Dia renangnya ngambang. Pak, ngomongin ini kasihan daripada di sini. Iya, kita Pak. masuk ke kolam yuk. Yuk lah. Yuk, kita masuk ke kolam yuk. Masukin, Pak. Ini kebetulan mau mindahin juga kura yang di situ. Oh, ada. Ada yang dari Bapak juga. Oh, Unifilis. Wah. Nah. Ini juga masih, Pak. Tiput. Ini juga ada. Ini indukannya di sini. Nah, ini kita satuin aja. Oh, boleh. Ntar taruh sana. Itu sekalian dong. Ya, ini soalnya kandangnya mau dibuat kandang kura darat. Oh, nanti buat sulcata. Siap. Mantap. Jadi kura darat di sini, ntar kita kasih lampu.
Jos. Wah, ini pilih coy. Tambah gede lu di sini. Gede ya? Sehat banget, Pak. Oh, iya dong, kan Nih. dia dirawat dengan baik kalau di sini. Contoh nih buat kura-kura sehat itu sama kayak ular kali ya. Ha-ha. Matanya cerah. Tuh, Oh. matanya cerah, mukanya kering ya kan. Dagingnya juga kelihatan ya. Gemuk. Kadang-kadang ada kura yang mukanya itu sama matanya itu berair. Berair nangis gitu, Pak. Iya. Sedih diputusin ceweknya kali, Pak. Kali. Itu biasanya dia itu bisa karena cacingan atau karena dehidrasi. Ngomongin ini kura, ini kan namanya katanya kura badut Ah, kan? Itu mukanya memang lucu gitu kan, Jen? iya, clone turtle kayak gini. Emang lucu, tapi Asalnya dari mana asalnya, Pak? ini asalnya dari Amerika. Oh, dari Amerika. Kalau- Besar. Besar, ya 35 sampai 40 cm. Oh. Dan ini nanti makin gede, warna kuning di kepalanya ini akan mudar. Oh, jadi hitam. Hitam. Oh, jadi hitam semua, Hitam. Pak? Kayak Alpri gitu ya, Pak? Ya masih mending inilah daripada Alpre. Bener. Oh. Kalau Alpre itu lebih mirip kuda. Oke. Lagi diisi sama Alpri. Hey. Lalu bawa kura banyak banget, Bre. Bagus. Ini Pak kolamnya, Pak. Oh. Tuh ada tempat buat telurnya, nanti kita tinggal tambahin pasirnya. Cuman nanti Pak, saran aku sih, nanti pas di daratannya ini kita kasih namanya tanaman pandan. Pandan? Heeh. Oh, biar apa, Pak? Karena kura-kura itu suka banget bertelur di dekat akar-akar pandan. Oh, gitu. Gitu. Karena kan banyak predator-predator telur itu kan kayak biawak di alamnya itu dia nggak suka bau pandan. Makanya kura-kura sering banget bertelur di antara akar-akar pandan itu. Oke. Wah, ini tips yang baik nih buat teman-teman yang emang pengen piara kura dan mengikuti jejak Mas Galuh, dimana ternyata pandan itu bisa jadi area yang disukai sama kura-kura buat bertelur. Itu berarti salah satu tips buat keberhasilan ternak kura ya? Bener, kalau tiap di kolamku itu pasti ada pandan di pojok-pojokan dia bertelur. Oh gitu, Pak? Heeh. Wah, mantep juga ya. Ini kita langsung lepas aja, Pak. Langsung bos. Nah, kita lepas ya. Oke, kita langsung lepasin kura-kura ini yang dibawa sama Mas Galuh ke kolam kita di sini, teman-teman. Pada seneng langsung tuh kura-kuranya tuh. Ayo Fir, ini sih. Siap. Ya. Banyak banget nih. Oh. Bunda, ini Pri. Ini ke situ, Pak. Jangan, sana. Oh, di darat aja kalau mau. Nggak boleh. Jangan langsung ke air. Oh, dia karena semi akuatik, Pri. Oh. Ditaruh di darat sana berarti. Ambon langsung naik tuh, Ambon. Ambon langsung nyari ini, langsung nyari tempat baru. Ya berarti ya, kalau yang ini Ambon, Ambon. ini yang terakhir. Ambon juga. Banyak nggak Pak? Banyak banget, Pak. Asik nih. Belum Pak, nanti masih ada lagi. Oh gitu? Nanti tunggu aja. Jadi aku misi ke sini pengen ngasih di sini beberapa yang asli dari Indonesia. Jadi lokal semua. Lokal semua. Karena memang konsepnya kan memang kita mengenal reptil Indonesia kan. Iya benar. Kembali Untuk kita taman reptil ini. melestarikan kura asli dari Indonesia. Betul. Jadi kita kasih kayak tanaman aku Oh. yang hijau di sawah itu tahu. Ah. Nah, nanti kita taruh di sini. Tapi sebelum taruh sini kita sterilkan dulu. Oh iya. Taruh di box dulu atau di bak lah di ember karena takutnya tanaman itu Menyerap racun ya. pestisida. Ya, betul. Nah, Jadi, takutnya biar di situ dulu ya. seharian, syukur-syukur yang kita masukin sini adalah anakannya. Betul. Tapi kelamaan. Seharian nggak apa-apa deh, 24 jam kita buang airnya, taruh sini. Aman, insyaallah. Akhirnya kolam Panji sekarang dipenuhi oleh banyak kura-kura lokal, teman-teman, dan ada satu ekor yang emang eksotik dari luar. Jadi ini semoga harapannya kita berhasil untuk budidaya atau mengembangbiakan kura-kura ini di sini. Kan tujuan Panji adalah untuk edukasi ke depannya. Jadi selain memang nanti bisa jadi contoh ya Pak, Ya, benar. buat orang-orang bahwa ini kura-kura jenis ini kura-kura jenis ini, nanti Betul. anakan dari hasil ternak di sini kita akan rilis ke alam semuanya. Pak, mana kura predatornya? Wah, bentar ya, Bri. Oh, siap. Lihat dulu ini nih. Ini. Ih, kayak kodok ya. Kodok lagi Bapak. Iya, Beda lah Pak. mukanya kayak kodok. Ini dipegang boleh kan? Boleh. Yang penting jangan pegang depannya kayak gitu, nggak boleh. Emang kalau dipegang ini kan? Dia bisa gigit. Ini salah satu kura-kura yang kepalanya lumayan besar, jadi dia nggak bisa masuk full ke dalam. Kayak gangsep kayak gini kan. Padahal kura air. Padahal kura air. Ini lebih ke karnivora sih dia. Apa aja yang ada di sungai dia makan. Ikan. Kadang-kadang juga dia makanin bebek-bebek warga Amerika sana. Emang bisa segede gimana nih dia? Bakal bebek. Ini segede ini nih, kotak ini. Sekitar Serius, Pak? 40 sentian. Wih, gede banget. Bisa gede ini. Ini apa sih? Ini adalah common standing turtle. Asalnya dari Amerika. Amerika. Amerika juga. Wow,
Kalau yang ini apa, Pak? Ini painted turtle ya, sama dari Amerika juga, Amerika Latin. Dia lebih ke yang kita cari keindahannya sih. Keindahan apanya? Warnanya? Warna semuanya. Ini biasanya kan kura kan cuma dari atasnya doang, dari bawahnya doang, sampingnya doang. Ini bawah, atas, samping, depan semuanya dapat, keren banget. Ini peacock slider atau Trachemis venusta. Lihat, ini dari tempurungnya itu seperti bulu merak. Oh iya, motif bulu merak. Bener-bener cakep banget kan? banget. Nah, kalau yang ini adalah Picta dorsalis. Lihat tuh, cakep banget dia. Nah, Kura air ini makannya apa? kalau ini omnivora. Omnivora. Dia buah-buahan juga mau, tapi buah-buahan yang agak apa ya namanya? Yang kita potong kecil-kecil lah ya. Buah terus apel ikan gitu, gitu mau. Paling doyan Kalau ikan, yang indukan yang di sana makan juga ikan. doyan semua omnivora juga. Sama omnivora. Sama omnivora. Oke, ngomongin perawatan nih Pak. Untuk perawatannya sendiri, sebetulnya untuk pemberian makan idealnya itu berapa hari sekali sih? 2 hari sekali, pagi dan sore. 2 hari sekali. 2 hari sekali, pagi dan sore. Jadi berarti jangan setiap hari. Iya tiap hari. Oh tiap hari. Tapi 2 kali. Oh 2 kali sehari. 2 kali sehari, sorry. Saya tadi 2 hari sekali. Oh 2 kali sehari, pagi dan sore. Karena Oh. kalau kita ngasih makannya terlalu banyak, kadang-kadang ada yang nggak kemakan nih. Ngendep di air, airnya kotor, airnya jadi penyakit karena Buat dia kura. hampir 80% hidupnya di air terus. Faktor kebersihan air yaitu yang menyebabkan atau faktor utama lah buat kebersihan atau kesehatan si kura itu. Ini ngomong-ngomong Pak Galuh jual nggak kalau misalkan teman-teman mau beli? Oh pasti Pak. Oh gitu. Kita jualan Ada jual juga? ada. Oh. Namanya warteg turtle. Jadi kalau misalkan Ini, mau yang ini. beli gimana caranya? Langsung aja follow aja Instagramnya @warteg.turtle. Di situ udah lengkap, ada WA-nya, silakan WA mau Itu DM. jual segala macam kura ada. Insya Allah ada. Oke teman-teman, kalau tadi kita udah nge-review banyak hal terkait kura-kura air dan kura-kura predator, sekarang kita masih nyambung nih ngobrolin kura-kura predator. Di dalam kotak ini ada kura-kura kebanggaannya Mas Galuh Kuisin, yaitu Isogu. Isogu Dan Isogu ini jenis kura apa? dari alligator snapping turtle. Dia termasuk living fosil bukan sih? Iya benar, dari kura-kura Dinosaurus hidup yang masih ada sampai sekarang. Iya betul. 1, 2, 3. Wah gila gede banget. Oh, baby. Wah gede banget, gede banget. Sumpah gede banget. Wah, ini berapa ukurannya Pak? Ini untuk tempurungnya aja sekitar 50 cm. 50 cm. Kalau kepala sama ekor mungkin sampai ya 80-an sih. Besar sekali ya. 1, 2. Oke. Diangkat sama Galuh. Hei, kamu. Wih, 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 wih. Itu gak gigit Pak? Ya, harus hati-hati bosku. Hei, hei, hei. Itu Pak ada di mulutnya kayak merah-merah apaan tuh? Nah, itu adalah lidah cacing. Lidah cacing. Nah, Fungsinya jadi buat apa? dia tuh di dasar danau, di air yang tenang, dia akan buka mulutnya seperti ini dan lidahnya itu akan bergoyang-goyang ya, seperti Seperti cacing di cacing? dalam air. Ha. Nah, nanti ketika ikan mengira itu cacing adalah mangsanya, Heeh. akan digigit Oh. dan jadi makanannya. Pak berarti kura-kura jenis ini nggak mustahil bisa jinak ya? Iya, jarang banget. Berarti emang harus kayak gini. Dia selalu harus mangap gitu kalau misalkan lihat benar, sesuatu benar. tuh. Kita buktiin betapa kuatnya rahang dari seekor AST, alligator snapping turtle, yang termasuk kategori hewan atau makhluk di bumi dengan kekuatan rahang terkuat ya setelah buaya ya Pak ya. Oke. Kalau gitu, hati-hati Pak. Tenang, Kamu ngaget-ngagetin aman. saya, kamu jangan scare kamu ya. Aman. Oke, kita langsung coba Pak. Coba aja. Kita pakai dulu aja sebelum ini. Kita pakein dulu ke Apa, nyari apa, ini. Pak? Aku nyari hook Pak. Ah, nggak usah sini. Hah? Takut saya Pak. Tangan aja. Kita Buset. coba ya. Yuk, coba. Oke. 1, 2. Kita ledek dulu, Bos. Naik sini. Ais. Wih, wih. Coba. Dia kuat banget, Pak. Mau narik? Awas hati-hati. Coba. Jadi si rahang paruh, paruh ininya tuh digunain buat nancepin. Iya. Kemudian setelah itu dia gigit kenceng banget ini. Dan ini kuku depannya buat mencabik-cabik daging atau ikan-ikan mangsanya. Oh, lihat ada kukunya. fungsinya juga. Ini tajam banget kukunya. Oke, kalau misalkan dirasa lunak, kita akan uji kekuatan rahang dari Isogu dengan menggunakan botol plastik. Mengingat botol plastik ini lebih alot dan lebih kuat daripada pol. 1, 2, 3. Oke, Dan wow. Dia teken, tarik, gerak. Hancur.
Di sini ada robek yang bisa dilihat sama teman-teman. Botol plastik ini robek hingga sekitar 10 sentian ya. Yang bagian sininya 5 sentian, ada 2 luka robek, 1, 2 bekas ya, bekas robekan. Gigitan atas bawah itu. Gigitan atas bawahnya. 1, 2. Oke. Tarik aja coba, Pak. Kita lihat kekuatannya. Wih, hancur. Tadi kita tarik karena posisinya kita ingin membuktikan seberapa kuat tekanan rahangnya ketika menjepit sesuatu. Sangat kuat dan tidak berpengaruh apapun terhadap rahangnya. Malah hancur terhadap benda yang kita tariknya. Gila sih ini. Gokil sih Pak. Itu piara ini udah berapa lama Pak? Kalau dari pemilik sebelumnya itu udah sampai 30 tahun. Ini umurnya 30 tahun berarti? 30 tahun. Dari kecil? Dari kecil. Dia pelihara dari ukuran 10 cm. 30 tahun? 30 tahun. Dikasih makan apa kalau di rumah Pak? Di rumah biasanya kita kasih 3 kilo lele untuk 1 minggu. Jadi seminggu kita bagi 3 kali ya. Jadi sekilo. Kasih? Karena aku pengen lihat respon dia makan, jadi aku nggak bikin makan tiap hari. Kalau dia makan tiap hari, cuma kita geletakin dia akan. Jadi kita bikin agak lapar sedikit, kita lelenya buat mainan, jadi dia akan sedikit ngangkat kepala, itu kan keren banget. Itu momen yang paling ditunggu seorang kiper dari Alligator Snapping Turtle itu adalah ketika melihat dia itu makan. Terima kasih juga nih buat brother saya yang udah nganterin kura-kura pesanan Panji ke sini sekalian ngedukasiin terkait banyak banget tentang hal-hal dari ilmu pengetahuan baru masalah kura-kura. Luar biasa banget. Thank you Pak, bermanfaat banget Pak. Ya udah kita pamit berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Panji, salam lestari. Sampai jumpa.